Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami. Nama saya Rahma Kota Aini, nomor absen 17. Nama saya Erlin Marcelina Winarko, nomor absen 9. Nama saya Tiara Zain Anggraini, nomor absen 19. Nama saya Rukito Setiadi, nomor absen 21. Berikut ini adalah cara penanggulangan korosi beserta contohnya. Istilah galvanisasi sebelumnya merujuk kepada sengatan listrik karena ketika itu Luigi Galvani berhasil menggerakkan kaki kodok yang telah beliau potong dengan memanfaatkan aliran listrik. Pelapisan logam secara elektrokimia tidak selalu dengan seng, lalu memanfaatkan istilah galvanisasi. Nah, apa sih galvanisasi itu sendiri? Galvanisasi itu sendiri adalah material seng atau zinc yang punya tingkat konsentrasi kemurnian tinggi, yaitu sebesar 99,7% dan berfungsi untuk melapisi besi, baja murni, atau baja ringan, guna mencegah terjadinya korosi atau karat. Galvanis yang melapisi besi dan baja ini akan diproses dengan kondisi bebas oksidasi dan menghasilkan besi atau baja dengan kualitas yang lebih kuat dan mahal. Lapisan seng Zn yang dapat mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Di samping itu, Zn yang teroksidasi menjadi ZnOH2 dapat bereaksi lebih lanjut dengan CO2 di udara membentuk lapisan oksidasi ZnOH2 ZnCO3 yang sangat kuat. Apabila lapisan Zn tergores, Zn masih dapat melindungi besi karena Zn memiliki E0 min 0,76 volt yang lebih mudah teroksidasi dibanding dengan Fe E0 sama dengan 0,44 volt. Jenis-jenis metode galvanisasi. Metode galvanisasi yakni yang pertama, hot dip galvanizing atau HDG. Metode ini dilakukan dengan cara merendam galvanizing logam dasar ke dalam kolam seng. Logam dasar harus dibersihkan terlebih dahulu, bertujuan agar ikatan kualitas yang dibuat antara logam dasar dan logam seng benar-benar menyatu. Selama tahap perendaman cairan seng sepenuhnya akan melapisi logam pada permukaan terluarnya. Penggunaan larutan cairan seng untuk melapisi seng minimal 98% murni unsur seng. Proses galvanizing dilakukan pada suhu tinggi berkisar 440 derajat Celcius sampai 460 derajat Celcius yang bertujuan untuk menghilangkannya dari sisa oksidasi yang bisa saja tersisa walaupun sudah dibersihkan. Perendaman sendiri akan berlangsung sekitar lebih kurang 2 menit saja. Selanjutnya akan dilakukan tahap pendinginan quenching. Logam galvanis tadi kembali direndam tapi ke dalam larutan sodium kromat. Konsentrasinya 0,015% dalam suhu ruangan atau menggunakan air. Hal ini bertujuan untuk mencegah karat putih atau white rust. Proses terakhir adalah finishing, yang merupakan proses menghaluskan permukaan pipa logam yang runcing. Runcing terjadi karena pengeringannya
cairan seng yang mau menetes pada permukaan pipa logam. Keunggulan dari metode ini biasanya adalah lebih ekonomis, prosesnya terjadi lebih cepat, bisa dibentuk sekompleks mungkin dengan memiliki kekuatan dan estetika yang tinggi. Metode yang kedua yaitu pragalvanisasi. Metode ini biasanya diproses pada pabrik baja dan pada lembaran logam bergulir. Logam yang sudah terbentuk dibersihkan seperti metode galvanis hot dip. Logam selanjutnya melewati kolam larutan seng cair yang panas dan logam akan ditarik kembali. Keunggulan dari metode pragalvanis yaitu proses yang cepat karena gulungan besar lembaran baja tersebut bisa digalvanisasi dengan lapisan yang seragam. Tapi ada juga kelemahannya, yaitu saat terjadi fabrikasi logam pragalvanis dimulai, permukaan logam memang akan terlapisi oleh seng. Namun, saat gulungan besar lembaran dipotong menjadi ukurannya kecil, tepi tempat logam dipotong tidak terlapisi oleh seng. Metode yang ketiga atau metode yang terakhir. Metode yang ketiga yaitu elektrogalvanisasi. Metode ini berbeda dari dua metode sebelumnya. Metode ini menggunakan arus listrik dalam larutan elektrolit untuk mentransfer ion seng ke logam dasar. Pada tahap dilakukan pengurangan ion-ion seng bermuatan positif menjadi logam seng. Selanjutnya, logam seng akan diendapkan pada material bermuatan positif. Metode elektrogalvanisasi juga diterapkan pada gulungan lembaran logam. Keunggulan dari metode elektrogalvanisasi yaitu yang pertama, bahan baku lebih sedikit dibandingkan dua metode lain. Yang kedua, lapisan terjamin seragam. Yang ketiga, pelapisannya lebih efisien tapi kekuatan anti karatnya lebih kuat. Yang keempat, melapisi anti karat lebih banyak dengan menggunakan waktu yang lebih singkat. Yang kelima, lapisan lebih terang dan lebih bagus. Ada beberapa contoh benda yang menggunakan metode galvanisasi untuk mencegah korosi. Contoh yang pertama ini adalah tiang listrik atau pipa yang digunakan untuk tiang dengan menggunakan metode hot dip galvanizing untuk mencegah korosinya.
Contoh yang kedua yaitu pagar pembatas jalan tol. Pagar pembatas jalan tol ini menggunakan proses galvanisasi untuk mencegah korosi. Contoh yang ketiga yaitu kawat anyaman yang biasanya digunakan untuk pagar. Untuk yang selanjutnya, pencegahan korosi ini juga dapat dilakukan dengan cara proteksi katodik. Apa sih proteksi katodik itu? Proteksi katodik adalah teknik yang digunakan untuk mengendalikan karat atau korosi pada logam tersebut sebagai katode dari sel elektrokimia. Proteksi katodik ini juga umum untuk digunakan sebagai pelindung struktur logam dari korosi. Untuk metode pada proteksi katodiknya ada dua, yaitu yang pertama, metode anoda korban atau sacrificial anode, dan yang kedua, metode arus tanding atau impressed current. Lalu, untuk prinsip proteksi dari katodik adalah menyediakan elektron untuk struktur logam yang akan dilindungi. Teori yang mendasari adalah jika arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, atau teori listrik konvensional, struktur akan terlindungi jika arus masuk dari elektrode. Kebalikannya, laju korosi akan meningkat jika arus masuk melalui logam ke elektrode. Sistem proteksi katodik ini biasanya digunakan untuk melindungi baja, tangki, dan tiang pancang. Dan pada video kali ini adalah salah satu contoh dari cara pemasangan katodik pada pipa Pertamina. Selanjutnya, kita dapat menggunakan cat untuk proses pencegahan laju korosi. Lapisan cat mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Hanya jika cat tergores atau terkelupas, maka korosi terjadi dan dapat menyebar di bawah cat yang masih utuh. Tingkat keberhasilan proteksi korosi dengan menggunakan lapis lindung cat sangat bergantung pada preparasi permukaan sebelum pelapisan dilakukan. Lebih dari 60% keberhasilan perlindungan menggunakan cat ditentukan oleh persiapan permukaan benda kerja yang akan diproteksi. Cat yang akan digunakan sebagai lapis lindung harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Cat harus memiliki daya lekat atau adhesi yang baik terhadap benda kerja agar tidak mudah terkelupas setelah lapisan mengerik. 2. Cat harus dilapiskan pada permukaan benda kerja sehingga mudah saat pengecatannya. Metode pelapisan harus sesuai dengan rekomendasi produsen, misal kuas, semprot, roller, atau lainnya. 3. Setelah mengering, cat harus menutupi permukaan secara merata dan sempurna. Kualitas cat yang harus tetap atau sama untuk setiap produk yang dikeluarkan, baik warna, viskositas, maupun ketahanannya. Beberapa cat harus memiliki sifat-sifat khusus seperti tahan cuaca, anti korosi, anti air, dan tahan suhu tinggi.
Ada beberapa contoh pencegahan korosi yang menggunakan media cat. Yang pertama, cat primer untuk mengendalikan laju korosi pada plat bodi mobil. Cat dasar primer berfungsi melapisi plat bodi mobil setelah diamplas untuk mencegah karat dan menambah atau meratakan daya lekat antara metal dasar dengan lapisan cat berikutnya. Cat dasar primer ini merupakan cat anti korosi yang pada dasarnya mengandung pigmen yang berfungsi untuk mencegah korosi ataupun karat. Nah, berikut adalah proses pengecatan bodi mobil yang bertujuan untuk memperlambat proses laju korosi. Contoh yang kedua, bagian bawah kapal yang dilapisi oleh cat dengan tujuan mencegah laju korosi. Apa ya tujuan dari warna merah yang dipilih untuk cat bagian luar dasar kapal? Berikut adalah alasannya. Kapal yang terbuat dari besi tentu rentan terkena karat, terutama kapal yang berada di air terus-menerus. Nah, untuk menghindari karat pada kapal, maka bagian lambung kapal yang selalu berada di air dilapisi dengan cat anti korosi yang bisa mencegah karat pada kapal. Cat anti korosi ini biasanya berwarna merah karena menggunakan cat tembaga yang warna dasarnya merah, sehingga tidak ada warna lain yang bisa digunakan pada saat itu. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Contoh yang ketiga, pelapisan cat pada bakar besi. Agar mencegah besi mengalami pelapukan yang terkena air terus-menerus, kita dapat mencegahnya dengan melapisi cat pada bakar tersebut. Pada umumnya, pagar terbuat dari besi yang rentan terkena karat. Jika kita amati, banyak pagar yang dilapisi oleh cat. Hal itu bukan tujuan dengan memperindah atau mempercantik pagar semata-mata, melainkan untuk mencegah atau memperlambat proses korosi yang akan dialami oleh pagar tersebut. Selanjutnya, pelumuran dengan oli atau gemuk. Selain pengecatan, untuk menghindari pengkaratan atau korosi juga bisa dilakukan dengan pelapisan besi bahan baja dengan bahan-bahan yang dapat mencegah korosi, seperti oli atau gemuk. Pelapisan besi baja dengan menggunakan oli atau gemuk ini bisa dilakukan untuk bahan-bahan yang tidak berhubungan dengan estetika, karena akan merusak pemandangan. Oli juga memiliki adiktif yang berfungsi sebagai anti karat. Fungsi ini sangat membantu mesin yang berbahan dasar logam sehingga kemungkinan besar dapat timbul karat akibat tercampurnya dengan elemen lain. Ketika mesin berkarat, kondisi tersebut akan membebani kerja mesin. Maka dari itu, pilihlah produk oli mesin yang memiliki aditif yang mencegah karat. Cara kerja oli. Lapisan oli mencegah kontak langsung besi dengan O2 dan H2O yang dimana harus dioleskan secara berkala. Contoh benda yang menggunakan pencegahan korosi pemberian oli. Yang pertama, mesin mobil. Yang kedua, rantai pada sepeda motor. Yang ketiga, mesin jahit. Oliin gun, pakai oli biar licin.